Mahasiswa IPB ini menghilang selama 15 tahun di Waimittal, Pulau Seram, salah satu pulau terpencil Provinsi Maluku. Mahasiswa ini bernama Muhammad Qasim Arifin. Setelah kembali, dia disambut bagaikan pahlawan, disambut haru oleh teman-temannya. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menelusuri jejak Qasim sang mahasiswa yang memilih jalan sederhana untuk hidupnya. Namun sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah bersama kami Bolo Dewi Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, ilmu pengetahuan, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, kisah hikmah, dan kejadian-kejadian luar biasa. Kisah hidup Muhammad Qasim Arifin adalah perjalanan panjang seorang pria yang memilih jalan berbeda dari banyak orang. Lahir pada 18 April 1938 di Langsa, Aceh, Qasim adalah sosok yang tidak hanya sekadar mencari gelar akademik atau bekerja demi kesuksesan pribadi, tetapi sebaliknya dia memilih untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat, menumbuhkan harapan bagi petani-petani kecil di pedalaman Indonesia. Perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi tidak hanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga menjadi simbol dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa. Awal mula Qasim dari mahasiswa IPB ke Waimittal pada tahun 1964. Qasim yang saat itu masih mahasiswa di Institut Pertanian Bogor atau IPB mengikuti program pengerahan mahasiswa yang sekarang dikenal dengan kuliah kerja nyata atau KKN. Program ini mengharuskan mahasiswa untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Qasim mendapat tugas di Waimittal, sebuah daerah terpencil di Pulau Seram, Maluku, yang pada saat itu sangat kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Di Waimittal, Qasim menemukan sebuah masyarakat yang penuh tantangan dan penderitaan. Petani-petani miskin yang baru saja datang melalui program transmigrasi, hidup dalam keterbatasan, terisolasi dari kemajuan dunia luar. Namun Qasim yang datang dengan semangat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang ia peroleh di IPB tidak tinggal diam. Dia ikut merasakan kesulitan hidup mereka, bahkan rela bergabung dengan petani yang harus berjalan kaki sejauh 20 km untuk mencapai sawah mereka. Qasim bukan hanya mengajarkan cara bertani yang lebih baik, tetapi juga berusaha memperbaiki infrastruktur pertanian di Waimittal, seperti membuka jalan desa, membuat irigasi, dan membangun sawah baru. Dengan penuh semangat, Qasim mengabdikan dirinya pada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan atau bantuan dari pemerintah. Ia menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong membangun desa mereka. Qasim bahkan menanggalkan identitasnya sebagai mahasiswa kota dan menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan dengan hanya mengenakan sandal jepit dan baju lusuh seperti para petani yang ia bantu. Keberanian untuk bertahan 15 tahun di Waimittal, walaupun seharusnya tugasnya hanya berlangsung selama 3 bulan, Qasim merasa belum selesai. Ia tidak pulang meskipun teman-temannya sudah menyelesaikan studi dan melanjutkan hidup mereka di kota. Tahun demi tahun berlalu, Qasim tetap di Waimittal, meskipun orang tuanya di Aceh dan bahkan rektor IPB, Profesor Andi Hakim Nasution, memintanya untuk kembali ke kampus. Qasim tetap teguh pada pilihannya. Ia pun tidak merasa bahwa gelar akademik atau kehidupan kota adalah yang utama. Namun akhirnya pada tahun 1979, dengan penuh pengertian dan dengan berat hati, Qasim bersedia kembali ke kampus IPB. Setelah dipanggil oleh teman-temannya, dia tiba di Bogor hanya dengan sandal jepit dan pakaian lusuh. Namun kedatangannya disambut seperti seorang pahlawan yang baru saja kembali dari medan laga. Teman-temannya yang kini sudah menjadi pejabat dan sarjana terharu melihat dedikasi Qasim yang luar biasa. Wisuda yang mengharukan. Pada hari wisuda, suasana penuh haru mewarnai acara tersebut. Qasim yang semula hanya berniat duduk di kursi belakang, justru mendapat sambutan luar biasa dari semua orang. Ketika ia memasuki ruang wisuda, seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Qasim, yang seharusnya menjadi seorang insinyur pertanian, seperti teman-temannya, ternyata lebih dihormati dan lebih berharga dari semua orang yang hadir di sana. Dedikasinya untuk masyarakat di Waimittal membuatnya menjadi insinyur pertanian yang paling istimewa dan paling menyentuh hati. Namun Qasim tetap Qasim yang sederhana. Setelah wisuda, ia kembali lagi ke Waimittal untuk melanjutkan pekerjaannya membantu masyarakat. Ia tidak terbuai oleh popularitas atau penghargaan. Bagi Qasim, kebahagiaan sejati ditemukan dalam membantu orang lain, dalam melihat senyum petani,
yang merasakan hasil dari jerih payah mereka. Penghargaan dan penolakan beasiswa dari luar negeri. Banyak penghargaan yang diterima oleh Qasim atas dedikasinya. Pada tahun 1982, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru, penghargaan tertinggi di Indonesia di bidang lingkungan hidup, untuk jasa-jasanya dalam membangun masyarakat dengan wawasan lingkungan. Namun penghargaan itu bukanlah tujuan bagi Qasim. Ia sempat membuang Kalpataru tersebut di bawah kursinya dan meninggalkannya begitu saja. Baginya penghargaan dan pujian bukanlah yang utama. Yang terpenting baginya adalah bagaimana hidupnya bisa memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Begitu juga dengan tawaran untuk mengikuti program studi banding ke Amerika Serikat yang ia tolak mentah-mentah. Untuk apa saya harus ke Amerika yang punya tradisi pertanian berbeda dengan di sini? Ujarnya. Qasim merasa bahwa tugasnya ada di Indonesia untuk membantu petani dan masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk mengejar kemewahan atau pengalaman di luar negeri. Legenda yang tak pernah pudar. Setelah pensiun pada tahun 1994, Qasim tetap tinggal di Aceh dan terus menjadi aktivis lingkungan hidup. Namanya terus dikenang di Waimittal, bahkan diabadikan menjadi nama jalan di desa tersebut. Kisah hidupnya ditulis dalam buku Seorang Lelaki dari Waimittal oleh Hana Rambe yang diterbitkan pada tahun 1983, dan kisahnya terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Qasim adalah sosok yang tidak peduli dengan karir atau kekayaan materi. Ia adalah seorang manusia yang melampaui dirinya sendiri, yang hidup untuk memberi dan menginspirasi. Di tengah dunia yang semakin materialistis, Qasim adalah oas yang selalu menyegarkan hati dan pikiran kita, mengingatkan kita akan pentingnya berbagi, mengabdi, dan mencintai tanah air serta sesama. Kisah Qasim yang begitu menginspirasi. Ini tidak hanya mengingatkan kita tentang pentingnya mengutamakan kebahagiaan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana dedikasi dan pengorbanan dapat mengubah dunia sedikit demi sedikit. Qasim Arifin adalah contoh nyata bahwa menjadi pahlawan tidak harus dengan medali atau penghargaan besar, tetapi dengan ketulusan dan komitmen untuk melayani dan mencintai sesama. Namun Bapak Insinyur Muhammad Qasim Arifin telah wafat pada tanggal 26 Juli 2006. Beliau tercatat juga menjadi dosen Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Meskipun beliau telah wafat, tetapi dedikasinya masih terus hidup sampai kini dan akan terus hidup di hati masyarakat. Bahkan kisah Bapak Insinyur Muhammad Qasim Arifin ini diabadikan oleh dua sastrawan Indonesia, yaitu Taufik Ismail dan Hana Rambe. Bagaimana menurut kalian tentang kisah tersebut? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih masih bersama kami Bolo Dewi Traveler. Nantikan video menarik lainnya dari kami.